pelajaran apa tadi? Matematika. Tadi pagi habis upacara, terus tadi matematika 1 jam ya. Terus sekarang kita kumpul di ruang multimedia. Oke. Sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, pagi ini, kita bersama-sama berdoa agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, siapa yang mau memimpin doa hari ini? Mas siapa? Wah, kayaknya ini Mbak Naila ya? Nah, Mbak Naila, ayo Mbak Naila, bisa dipimpin doanya? Coba berdoa mulai. Oke, kita awali dengan bacaan basmalah. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, masih semangat ya? Masih semangat lagi? Masih fresh semua. Oke, ada yang nggak masuk hari ini? Oke, kelas 12 IPS 3. Oke, berarti absen dulu. Alfa Muha hadir, Alfreda hadir, Alisa, Amanda, Oke, baik. Untuk hari ini, adakah kalian tahu kenapa kok kita berkumpul bersama-sama di sini? Seperti kesepakatan kita kemarin ya, bahwa kita akan melakukan yang namanya bimbingan klasikal. Tujuan dari bimbingan klasikal itu untuk apa? Supaya apa? Ayo. Tujuan dari bimbingan klasikal, topik yang akan kita topik kita hari ini adalah perencanaan karir masa depan. Nah, kemarin kalian sudah mengisi angket yang kemarin ya. Ya, beberapa anak ada yang memilih untuk apa kemarin? Kuliah. Ada yang memilih untuk bekerja. Terus ada yang mau apa kemarin? Ikut kursus. Ya, ada juga kan kemarin. Nah, untuk bimbingan klasikal kita hari ini topiknya adalah perencanaan karir masa depan. Nah, kita akan bersama-sama nanti merencanakan masa depan untuk pilihan karir kedepannya itu seperti apa. Nah, ada yang tadi memilih untuk kuliah, memilih untuk bekerja, kemudian ada yang pengen kursus, ada yang pengen apa lagi? Mas Rosa pengen apa Mas Rosa? Kursus. Oke. Kemudian untuk kegiatan kita hari ini nanti kita sepakati ya, kita akan 1 jam karena nanti di jam ke-5 dan ke-6 kan jam ke-5 dan 6 ya, kalian ada ulangan, jadi kita sepakati untuk kegiatan klasikal kita 1 jam, gitu ya. Kita sepakati ya. Oke, kita sepakati. Baik, Budisna harap hari ini kalian mengikuti kegiatan ini dengan bersemangat, harus bersemangat. Pokoknya kita harus semangat dalam mengikuti kegiatan hari ini. Kemudian silahkan nanti seperti duduknya dibuat yang paling nyaman aja. Kalau misalnya yang nggak ada mejanya, nggak ada tempat sandarannya, bisa geser ganti tempat duduk yang ada sandarannya, gitu ya. Mas Rosa paman di sana di belakang. Aman ya. Oke. Mas Zaki aman ya? Oke, aman. Ini sepertinya kok lemes-lemes ki apa ini? Belum sarapan. Habis upacara tadi langsung jadinya kan belum sempat sarapan, berangkatnya pagi-pagi ya. Mas Elsa ini nggak terlambat ya, berangkatnya pagi ya Mas ya. Berangkat pagi. Oke, biar kalian semangat kita ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu. Kita mau ice breaking. Kita akan ice breaking sambung kata.
Wah, sambung kata. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak sambung kata? Nanti kalau Bu Tisna mengatakan kata, apa namanya, misalnya saya mengatakan satu kata, nanti Bu Tisna akan menunjuk salah satu dan kamu harus menyambung kata tersebut. Teman sebelahnya harus menyambung kata sebelumnya. Oke, contohnya nih, kalau misalnya Bu Tisna mengucapkan kata jalan, nah berarti nanti kalau saya menunjuk Mbak Zaskia harus melanjutkan jalan apa? Jalan raya. Kemudian Bu Tisna menunjuk siapa ya? Menunjuk Mas Efrian. Berarti Mas Efrian harus melanjutkan kata dari Mbak Zaskia. Jalan raya macet. Dari jalan raya macet. Kemudian sambung lagi Mas Hadian misalnya, atau sambung lagi Mas Abil, seperti itu ya. Berarti itu melatih apa? Konsentrasi. Yang nggak fokus nanti biasanya akan apa? Wah, aku langsung rakelingan tadi apa lagi mau ngomong apa. Nah, oke, yuk kita mulai ya. Sambung kata. Bu Tisna awali dengan kata rumah. Willy. Besar. Maulana. Ayo harus apa tadi? Rumah besar tinggi. Rumah besar tinggi. Berarti harus menyambung kata Bu Tisna, Mas Willy dan Mas Maulana ya. Oke, kita ulangi lagi. Konsentrasi. Siapa yang akan saya tunjuk? Ayo. Waduh, ini saya ngantuk dari rasi dong ngantuk ini. Mau nak ditunjuk piye iki? Wah, ayo sing pojok-pojok, ayo rawan iki. Sambung kata, kita awali dari kata pasar. Silakan Vivi. Kemudian Anang. Masih nggak pasar Ambara Haji. Kalau apa ya? Bu ini namanya gak ice breaking Bu, tapi malah tegang Bu. Tegang kalau misalnya tegang kalau misalnya ditunjuk ya. Oke, dan dari tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih ya. Oke, selanjutnya Bu Tisna ingin bertanya ya, kira-kira menurut kalian merencanakan karir masa depan sejak dini, sejak sekarang itu penting nggak sih? Coba siapa yang bisa menjawab? Tunjuk jari. Ayo Mbak Naila. Waduh, Mbak Naila, ayo jawab Mbak Naila. Gimana? Menurut Mbak Naila, merencanakan karir masa depan itu penting nggak sih? Penting Bu, karena dengan merencanakan kita akan langkah kedepannya akan menjadi terstruktur. Langkah kedepannya akan menjadi terstruktur. Nah, terstruktur, ada jawaban lain nggak? Kira-kira apa yang coba bisa menjawab lagi? Kira-kira penting nggak sih kita merencanakan karir untuk masa depan mulai dari sekarang, itu penting nggak? Kenapa Mas Rizal? Karena kita sudah menyiapkan apa yang untuk masa depan. Kita sudah menyiapkan apa yang untuk masa depan. Jadi untuk langkah kedepannya setelah lulus SMA mau ngapain itu sudah harus ada gambaran ya, sudah harus ada gambarannya. Oke. Terus kemudian kira-kira langkah apa sih yang bisa kalian lakukan nih supaya apa yang kalian rencanakan itu bisa tercapai atau terwujud? Kira-kira apa langkahnya? Kalau misalnya biar terstruktur kayaknya Mbak Naila dari tadi gini, aku pinter kok ya. Kira-kira apa Mbak Naila? Karena kedepannya saya melakukan saya belajar sungguh-sungguh dari sekarang. Karena kedepannya Mbak Naila itu sudah punya cita-cita, punya gambaran pengen melanjutkan kuliah. Jadi langkahnya apa yang mau dia lakukan? Katanya dia tadi langkahnya adalah mulai belajar dari sekarang. Lah, mulai belajar dari sekarang. Kira-kira masuk nggak langkah yang mau Mbak Naila lakukan itu dari sekarang? Masuk nggak?
Masuk ya? Kira-kira gimana, Nabila? Masuk gak? Masuk ya, oke. Atau ada gambaran lain dari kalian, misalnya saya pengen yang sudah punya gambaran, misalnya merencanakan mau mau kerja atau apa gitu, sudah ada gambarannya belum? Langkahnya apa yang mau kalian lakukan gitu? Kira-kira ini rombongan apa ini? Rombongan pengen apa? Oh, pengen melanjutkan ya, pengen melanjutkan. Nah ini Mas Rizal dan kawan-kawan apa ini? Rombongan arek-arek sing arep kerja. Wah. Semangat ya Mas Rizal ya. Oke, semangat, harus semangat. Topik yang akan kita pelajari hari ini adalah suksesku masa depanku. Berarti sukses itu ada di tangan siapa? Ada di tangan kita sendiri. Kita mau jadi seperti apa? Itu siapa? Ya kita sendiri. Nah, kalaupun ada orang lain, itu pasti hanya bisa mensupport ya. Tapi yang bisa menyemangati untuk diri kita sendiri itu siapa? Ya kita. Kamu mau sukses, kamu mau berhasil, impian kamu mau tercapai, kalau bukan kamu sendiri yang menyemangati, ya siapa lagi, gitu ya. Jadi saya hanya bisa mensupport, membimbing. Nah, tapi kalau dari diri kalian tidak ada rasa untuk semangat, ya sama aja ya. Bertepuk sebelah tangan. Kaya sopo, kok cintane sopo? Rezeki, bertepuk sebelah tangan ya Mas. Oke, suksesku masa depanku. Oke, seberapa penting sih perencanaan karir itu? Seberapa penting sih perencanaan karir itu? Sangat penting ya. Kenapa kok sangat penting? Ayo, seberapa penting sih perencanaan karir itu? Penting ya? Oke. Nah, pentingnya perencanaan karir. Oke, bisa kalian lihat ya. Pentingnya perencanaan karir. Nah, memperoleh karir atau pekerjaan yang layak sesuai dengan harapan itu merupakan aspek yang terpenting dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena dimanapun dan kapanpun mereka berada, betapa orang akan merasa sangat susah dan gelisah jika tidak memiliki pekerjaan yang jelas. Kemudian apalagi kalau sampai menganggur. Nah, apalagi kalau sampai menganggur, tidak punya tujuan, tidak punya perencanaan. Nah, menggapai karir yang gemilang tidak didapatkan hanya dengan melewati proses semalam, tapi juga membutuhkan apa? Kerja keras, terus apa lagi? Aktualisasi diri yang mendalam dan kemauan untuk terus belajar. Jadi menurut kalian merencanakan karir mulai dari sekarang itu penting nggak? Penting ya, apalagi kalian sudah kelas berapa? 12. Kelas 12, sekolahmu garek pirang sasi meneh? 5. Ini tinggal berapa bulan lagi? Tinggal 4 bulan lagi. Kalau tidak direncanakan mulai dari sekarang, ya nanti kita setelah lulus SMA berapa? Bingung. Bingung ya Mas, mau ngapain? Isinya gugur kelontang-lantung, rono rene. Nah, berarti kita harus sudah punya rencana. Oh, aku kira setelah lulus SMA mau kemana ya? Oh, saya mau kuliah, saya mau bekerja, saya mau kursus. Harus direncanakan mulai dari sekarang. Harus punya rencana, planning ke depannya. Oh, apalagi untuk kalian yang anak SMA ya. Anak SMA ini biasanya lulusan SMA ku apa? Condongnya kemana? Kuliah. Condongnya kan kuliah ya. Kalau misalnya kamu di SMK, targetnya biasanya lulusannya
siap bekerja. Kalau misalnya di SMA targetnya kan misal kuliah. Nah, kuliah itu juga harus direncanakan. Nah, apakah harus kuliah tuh Bu? Kalau misalnya lulus SMA? Enggak. Apakah diwajibkan untuk kuliah? Enggak. Tapi disarankan lebih baik. Nanti kalau misal ada rezeki waktu, rezeki uang, kalian tetap bisa melanjutkan. Yang penting kalian tetap punya motivasi pada diri sendiri ya. Karena yang namanya sekolah itu tidak mengenal usia. Kalau misal pilihan kalian saat ini mau kerja dulu, boleh nggak? Boleh. Lulus SMA mau kemana? Nah, lulus SMA mau kemana nih? Bekerja, menikah. Sopo ki sing milih menikah iki? Aku. Siapa dia memilih poin nomor 2 siapa? Mas Billy belum cukup umur ya? Udah sendiri ya? Wah. Lulus SMA mau kemana? Mau bekerja, mau menikah, mau kuliah, atau mau kursus? Nah, ini pilihan ada di tangan kalian. Mau kemana? Mau kemana ya? Enak ya? Nah, kira-kira mau kemana? Mau bekerja? Boleh nggak bekerja? Boleh, nggak apa-apa. Mau bekerja boleh. Kemudian kalau misalnya mau menikah? Oh, wis ana calonnya apa durung iki? Udah ada calonnya belum? Mau menikah? Boleh. Kalau misalnya memang sudah siap ya, sudah siap calonnya ya. Calonnya ngono piye kok. Kemudian mau kuliah boleh nggak? Boleh, sangat boleh sekali. Nah, kemudian kalau mau kursus, boleh nggak? Boleh. Jadi pilihan setelah lulus SMA itu kalian bisa memilih. Kamu sudah punya planning dulu. Oh, saya mau kerja. Oh, saya pengen kuliah Bu. Saya pengen kursus. Nah, itu berarti kamu sudah punya gambaran. Kalau misalnya kamu mau bekerja, berarti kamu juga harus sudah mempersiapkan dulu mulai dari sekarang. Persiapannya apa kalau misalnya mau kerja? Pengalaman. Kayaknya yang di sini ada ya, kemarin yang sudah part-time ya. Ada. Ada ya? Dia sudah part-time, ikut part-time ya? Iya, sudah ikut part-time. Biasanya kalau part-time, kalau Mas Brian ini kemarin pernah cerita, part-time-nya itu kalau weekend. Nah, berarti sudah punya pengalaman ya. Kalau weekend, part-time, di mana Mas kemarin? Di Ungaran sudah ikut part-time. Ada lagi nggak di sini yang part-timean kalau weekend itu ada nggak? Siapa? Ada lagi nggak siapa yang part-timean? Oke, jadi kalau misal pilihan kalian mau bekerja mulai dari sekarang itu yang harus dipersiapkan apa? Nah, apa yang harus dipersiapkan? Coba lihat. Apa? Mencari referensi lowongan kerja. Mencari referensi lowongan kerja. Mulai dari mencari info-info. Oh, yang buka lowongan kerja di mana? Kemudian mulai membaca. Kalau zaman dulu kan masih ada koran, majalah. Kalau sekarang di mana kalian bisa cari infonya? Kalian bisa carinya di Instagram, itu banyak di-share ya. Di Instagram, kemudian di mana lagi? Di Facebook, terus di mana? Di TikTok. Banyak banget informasinya. Kemudian rajin mengunjungi pusat-pusat atau pameran. Nah, pameran bursa kerja. Kemudian mengikuti apa lagi? Ada tes seleksi, terus apa lagi? Tes akademik, tes wawancara, psikotes. Nah, biasanya ini sudah ada tes-tes seperti ini. Ini sudah ada kalau misalnya kamu membuka info lowongan kerja. Nah, info lowongan kerja itu biasanya nanti sudah persyaratan-persyaratannya apa saja itu sudah ada. Kalau misalnya ada tes akademiknya, ya berarti harus
tes akademik, tes secara tertulis, kemudian ada tes kesehatan, kemudian ada apa lagi? Ada tes wawancara, berarti harus datang langsung, itu harus dipersiapkan. Kemudian kamu sudah, kalau misal mau bekerja ya berarti harus siap. Kalau misalnya kamu mencari lowongan pekerjaan, yang kualifikasinya untuk lulusan SMA. Nah, banyak dari kakak kelas kalian juga yang mereka setelah lulus SMA itu mereka juga bekerja. Tapi banyak juga dari mereka meskipun bekerja mereka tetap melanjutkan ke kuliah. Mereka mengambil kelas karyawan. Nah, itu banyak kakak kelas dari kalian yang mengambil seperti itu. Mereka tetap bekerja, tapi juga tetap bisa kuliah. Nah, jadi jangan khawatir buat kalian yang misalnya nanti masih memutuskan untuk bekerja, boleh nggak apa-apa, tapi yang penting kalian tetap punya motivasi untuk upgrade ya, upgrade diri ya. Kalau misalnya ada rezeki, waktu, uang, nah itu bisa digunakan untuk melanjutkan kuliah. Oke. Oh, yang menikah. Nah, yang menikah ya. Menikah setelah lulus SMA bisa menjadi pilihan. Tetapi apa? Harus persiapan apa yang harus disiapkan? Fisik dan juga psikis. Kenapa kok fisik dan juga psikisnya harus dipersiapkan? Kenapa? Karena apa di situ? Pasangan harus apa? Harus dewasa. Terus apa lagi? Komunikatif dan siap kompromi. Karena apa? Keharmonisan tidak bergantung pada apa? Keharmonisan tidak bergantung pada usia. Yang penting adalah kesiapan. Yang penting adalah kesiapan. Kan tetapi yang perlu difikirkan, apakah memutuskan menikah untuk usia kalian saat ini itu adalah pilihan yang terbaik? Kenapa menurut kalian? Kenapa? Masa depannya masih panjang, terus apa lagi? Ya, emosinya masih labil, terus apa lagi? Belum siap mental, apalagi Mas Rosa sudah siap nih kayaknya. Belum punya pendapatan. Belum punya pendapatan. Nah, zaman sekarang kita tidak hanya makan apa? Makan cinta ya, katanya Mbak Ulfa, zaman sekarang kita nggak hanya makan cinta ya, memang karena yang namanya menikah itu adalah perjalanan yang sangat panjang ya, yang sangat panjang. Jadi benar-benar harus dipersiapkan dari segi mentalnya, fisiknya, terus apalagi ya keuangannya, ya psikisnya. Kalau misal usia kalian masih labil, lah kok nek misalnya jek tukaran karo pasangane kok piye kok? Akhirnya malah meningkatkan apa? Apa meningkatkan apa, Mas Jaswin? Tingkat perceraian. Ya, tingkat perceraian kan malah tidak baik. Jadi kalau bisa, kalau misal untuk keputusan menikah ini, kalau memang benar-benar sudah siap, terutama dalam segi apa siapnya? Ayo. Finansial ya. Karena kebutuhan sekarang ini kan tidak hanya kebutuhan pribadi kita, tapi juga untuk kehidupan berumah tangga itu kebutuhannya sangat banyak. Bisa dilihat nggak pusingnya bapak ibu kamu di rumah? Yes. Wah, uang sakunya aja sehari berapa ini? 20.000 ya. Mas Dian piro? 30.000. Walah ya Allah Gusti. Nela berapa? 50.000 lagi nek misale urung Orang kaya. Nela 50.000 gila. Gue tak misalnya saiki menikah lah, gue waduh lo sudah punya penghasilan yang tetap bagaimana wah untuk mencukupi kehidupan jajannya ini jajannya sama bapak kan ya. Nah, kalau Mas Abi gimana nih? Abi sama Brahma terus sama Mas Hadian sudah punya perencanaan belum? Sudah ya. Enggak ya Mas ya? Mau langsung menikah Mas? Enggak Mas Abi kayaknya mau apa Mas? Mau kuliah. Nah Mas Ersa?
Nggak tahu itu pun nanya Kerja. Kerja. Kalau misalnya menikah sudah siap belum? belum. Belum siap ya. Ya, belum siap ya. Kalau bisa untuk keputusan yang poin ini silakan benar-benar dipersiapkan. Jangan sampai kalian gerusa-gerusu gitu ya. Dan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu harapannya apa sih? Kita nantinya pasti pengen dapat pekerjaan yang lebih baik, lebih bagus. Kalaupun mungkin nanti kita bekerja misal di perkantoran, juga jenjang karirnya bisa lebih baik, lebih tinggi. Nah, kalau misalnya Bu, lingkungan tempat kita aja pabrik kok Bu. Ya kalaupun di pabrik nggak masalah, tapi kalian kan bisa berkesempatan di mana? Di bagian office-nya atau bagian administrasinya, bukan di bagian produksinya. Kalian bisa pegang di administrasi. Kalau misal melanjutkan ke perguruan tinggi, nah hal-hal yang harus diperhatikan apa ketika mau melanjutkan ke perguruan tinggi? Apa coba? Ayo. Apa Mbak? Dibaca itu. Status akreditasi dari perguruan tingginya. Sudah browsing-browsing belum? Ini yang mau kuliah ini. Sudah ya, kemarin kayaknya udah pada sibuk browsing-browsing mau cari-cari perguruan tinggi ya. Begitu kemarin di share angket itu kan udah ada yang tanya, waduh Bu, kapan nih keluar eligible-nya? Nah gitu kan. Udah deg-degan, saya masuk nggak nih di eligible? Nah, oke. Yang perlu diperhatikan adalah status akreditasi perguruan tinggi. Kemudian apa lagi? Jalur jenjang pendidikannya, kemudian sistem penerimaan mahasiswanya, kemudian cara memilih program studi. Oke, cara memilih program studi. Nah, kemudian pilihan dari perguruan tinggi itu ada beberapa ya, bisa dilihat ya. Yang pertama apa? Universitas. Yang namanya universitas itu pasti ada yang universitas negeri dan swasta. Kalau kalian pilihnya yang mana nih? Ya, idealnya mencoba yang negeri dulu ya, mencoba. Pokoknya kita harus mencoba dulu yang negeri. Kalaupun di swasta, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Itu adalah pilihan dari kalian. Oke, kemudian ini baru gambaran ya. Universitas negeri itu gambarannya kalau yang ada di lingkungan kita itu ada di mana saja? UNES, kemudian ada di mana? Undip, UNS, terus mana lagi? UNY, Unsud. Nah, kemudian yang swasta ada di mana? UMS di Solo, terus di mana lagi? Ya kemarin kalian habis kunjungan di mana itu kemarin? Nah, UNY. Kalau yang kemarin yang negeri habis kunjungan kemana kemarin? UGM. Oke, terus ada lagi yang paling dekat dengan tempat kita ada mana? UKSW. Terus ada mana lagi? Unimus ya, terus ada lagi USM. Nah, terus ada institut negeri mana saja? Institut negeri ada IPB, ada IPB, terus ada mana lagi? ITS. Dan swasta ada di mana? Ada di ISTA dan Instiper. Terus ada lagi sekolah tinggi negeri. Nah, biasanya sekolah tinggi negeri itu ada di mana? Ada STAN, kemudian ada mana lagi? Ya, STTN. Terus yang sekolah tinggi swasta ada apa? STIE. Nah, yang kemarin ada nanti ada stickers juga ya. Kemudian ada akademi negeri, mana lagi itu? Terus apa lagi? Kemudian ada yang swasta. Nah, ini swastanya contohnya apa nih? Terus? Terus kemudian ada politeknik ya, politeknik
Politeknik negeri, ada mana contohnya yang ada di sekitar kita dulu? Polines, siapa kemarin ada kakak kelas kita yang keterima di Polines juga ya? Ada. Terus kalau misalnya di swasta juga ada Politeknik? Nah, itu adalah gambaran atau pilihan nanti yang bisa kalian rencanakan atau kalian cari tahu lagi lebih dalam tentang universitas mana yang misalnya kalian akan tuju atau sudah direncanakan. Dari gambaran ini sudah ada nggak misalnya kamu pandangan, nah kira-kira aku mau kemana ya? Ada nggak pandangannya? Sudah ada pandangannya ya? Sudah masuk di wishlistnya kalian? Sudah masuk, sudah ada ya? Pandangannya mau kemana ya? Oke. Program studi itu ada apa saja pilihannya? Ilmu sains, terus ada apa lagi? Ilmu teknik, terus ada? Lanjut. Ada ekonomi, ada seni dan desain. Nah, kemarin yang katanya pengen masuk di seni, nah ada nggak kemarin? Ada, pengen masuk di seni. Terus ada lagi ilmu kesejahteraan sosial, kemudian ada pelayaran, kemudian ada pariwisata, ada administrasi publik. Oke. Kemudian pilihan program studi ini nanti kalian bisa mencari atau mengecek lagi secara mendalam di mana? Di website kampusnya. Ada beberapa website kampus yang Bu Tisna masukkan di sini. Tapi nanti untuk listnya akan banyak lagi website kampus negeri swasta yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kamu tentukan dulu mana yang pengen kamu tuju. Nah, yang pengen mbok tuju ki nang endi? Kok dicari di websitenya. Ada lengkap komplit sekali. Terus berikutnya, cara memilih program studi apa coba? Cara memilih program studi tipsnya apa? Nah, kenali minatmu melalui prestasi. Berarti dilihat dari mana dulu? Nilai ya, nilainya ya. Nilai semester 1, nilai semester 5 nanti bisa dicek lagi ya. Untuk legernya nanti akan dibagikan ke wali kelas. Jadi bisa dilihat lagi untuk nilai di legernya. Terus cari jurusan yang apa? Sesuai dengan kepribadian. Kalau kemudian berikutnya tes, bisa mengikuti tes psikotes. Kemudian jangan memilih hanya karena apa? Jangan hanya prospek finansial gitu ya. Misalnya gini, wah sekolah nih kono juga jurusan kaya wae, kok gajinya gede. Nah, gue gajinya gede, misalnya seperti itu. Kemudian kenali problem lain yang mungkin akan dihadapi. Kemudian pertimbangkan apa? Prospek kerjanya, kedepannya nanti bagaimana. Terus berikutnya adalah hindari ikut-ikutan. Hindari ikut-ikutan itu contohnya gimana? Ikut temennya, ikut temennya. Misalnya si Zaskia, Zaskia pengennya apa? Pengennya apa Mbak Zaskia? Oh, pengennya misalnya rahasia Bu. Pengennya misalnya Zaskia kok pengennya masuk ke psikologi misalnya. Wah, Grace pengen kok ben iso dadi siji sak kampus meneh, tapi padahal Grace tuh gak suka psikologi. Nah, jangan dipaksakan. Harus sesuai dengan minat bakatnya Mbak Grace apa ya. Jadi meskipun Mbak Zaskia psikologi ya kamu sesuaikan dengan minat bakatmu gitu ya. Terus pertimbangkan lokasi dan biaya. Maksudnya apa itu? Pertimbangan lokasi dan biaya itu maksudnya bagaimana? Nah, itu harus dikonsultasikan dengan orang tua ya. Karena apa? Harus dikonsultasikan. Misalnya kalian menanyakan ke orang tua, Pak, saya pengen kuliah, baiknya di mana ya? Daerah mana ya? Misalnya kayak gitu ya.
Misalnya di orang tua mintanya di Semarang atau misalnya di Solo, nggak boleh ke Jogja misalnya, ya itu harus dikomunikasikan dengan orang tua. Jangan sampai memberatkan bapak ibu, jangan sampai ya. Pokoknya harus dikonsultasikan. Orang tua pengennya yang deket, ada nggak yang orang tuanya nggak boleh jauh-jauh ambil kuliahnya, ada nggak? Ada. Harusnya kemana, Vi? Pengennya ke Jogja. Bapak ibunya pengennya kemana? Salatiga. Nggak boleh jauh-jauh. Nah, kenapa? Karena harus dipertimbangkan. Mulai dari biayanya, kemudian nanti mulai dari itunya, akomodasinya, terus nanti biaya hidupnya di sana gimana. Kalau misalnya jauh-jauh kan harus kos ya. Nah, harus kos kan kasihan orang tua. Terus apalagi? Memiliki opsi lain. Nah, harus punya cadangan opsi lain. Kalau tadi pilihan utamanya psikologi, harus punya pilihan opsi lain. Opsi lainnya apa? Jurusannya apa gitu ya. Harus punya pilihan opsi yang lain. Nah, dasar dalam pemilihan program studi apa saja itu? Akademik dan non akademik. Kalau akademik berarti pengertian tentang program studi kemampuan akademik dari siswa. Siswa itu dari siapa? Kita, dari kalian. Terus kalau non akademik menyesuaikan dengan minat dan bakat. Terus apa lagi? Daya tampung dari jurusannya itu juga harus dipertimbangkan. Jangan sampai kalau misalnya nanti ya yang masuk ke eligible, silakan benar-benar dilihat dulu untuk pilihan program studinya dan juga untuk daya tampungnya. Dilihat ya di websitenya, nanti bisa dicek lagi, bisa di browsing lagi. Oke. Nah, kemudian yang memilih untuk kursus, ya siapa yang memilih kursus? Nah, Mas Rosat. Pengennya Mas Rosat kursus di mana, Mas? Di Kendal. Bidang apa di Kendal? Bengkel mobil. Dia kan sekarang tiap pulang sekolah udah adik terus ya? Bengkel terus. Udah bengkel terus kayaknya. Jadinya mungkin Mas Rosat pengen memperdalam lagi untuk ikut pelatihan atau ikut kursus. Nah, seandainya Anda memilih tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, ada alternatif lain yaitu mengikuti kursus. Kalau yang perempuan mau mengikuti kursus juga boleh. Mengikuti kursus apa? Misalnya yang perempuan, jahit, masak, terus apa lagi? Sekarang yang lagi rame-ramenya itu bikin cake ya, bikin kue-kue itu ya, kan lagi rame. Kalian bisa mengikuti itu, kursus kayak gitu boleh kalau misalnya mau melanjutkan kursus. Terus ada lagi, apalagi kursus apa? Tata rias ya. Ini kayaknya Lola pengen nih. Kursus nyanyi ya. Kursus tata rias itu juga ada alumni kita yang mengikuti kursus. Dia itu setelah kursus justru malah jadi MUA yang terkenal loh, malahan loh. Wah, hasilnya juga bagus. Kemudian setelah dia jadi MUA, dia lanjut ke kuliah malahan, ambil jurusan bahasa Inggris waktu itu. Nah, jadi nggak menghalangi, nggak apa-apa. Kalian sudah punya penghasilan, nanti kalau pengen lanjut kuliah juga nggak masalah, gitu ya. Jadi ada gambaran ya, tidak ada paksaan. Kalian merencanakan pilihan rencana karir kalian nanti. Oke, gitu. Atau dari materi yang sudah Bu Tisna sampaikan ini, ada pertanyaan atau ada yang belum paham atau sudah dapat gambaran? Mbak Nela, sudah ya? Mas Efrian, sudah ya? Sudah ada gambarannya ya? Oke, sudah ada gambaran. Paling tidak kalian sudah mempunyai rencana kedepannya mau seperti apa. Nanti pada saat lulus SMA itu nanti mau ngapain. Nah, jadi biar kalau ditanya orang, siswa lulus SMA meh ngopo? Mbah bingung. Nah, seperti itu. Mbah bingung. Nah, harus punya rencana. Oh, misalnya aku pengen kerja, aku pengen kuliah, aku pengen kursus, gitu ya. Oke, kalau gitu sudah tidak ada pertanyaan? Gak ada ya. Baik, kalau gitu itu ada
tugas nih untuk kalian. Nah, kita akan mengerjakan sebuah project, ya, project, yaitu membuat project pohon masa depan. Dimana di project tersebut nanti kalian bisa menggambarkan, nah, gambaran masa depan kalian nanti seperti apa. Kalian tuangkan ke dalam projectnya. Projectnya nanti sekitar 5 sampai 6 orang, ya, 5 sampai 6 orang. Kemudian nanti setiap kelompok silakan mendiskusikan tentang perencanaan pilihan karir kalian. Nah, kalau kemarin kan sudah ada yang memilih kuliah, sudah ada yang memilih kerja, ada yang memilih kursus. Nah, nanti silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Untuk kelompoknya, untuk kelompok 1, oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya. Nanti akan Ibu kasih satu kelompok satu, ya. Satu kelompok satu, nanti silakan tuangkan kreativitas kalian ke dalam ke sini, ya. Tuangkan ke sini kreativitas kalian sekreatif mungkin. Nanti untuk bentuknya, desainnya bebas sesuai dengan pilihan kreativitas kelompok kalian masing-masing. Nanti akan Ibu bagikan peralatannya mulai dari kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Terus kemudian kita harus punya kesepakatan nih untuk proyeknya ini, kita sepakati untuk selesainya kapan. Dibuat hari ini, ya. Dibuat hari ini bersama dengan tim kelompoknya. Kemudian nanti setiap kelompok kalau sudah selesai akan mempresentasikan. Oke, sepakat gitu, ya. Oke, begitu selesai hari ini nanti langsung dipresentasikan. Atau kalau misal hari ini kita membuat, pertemuan untuk besok kita mempresentasikan, ya, hasil karya dari kelompok masing-masing. Oke, bisa dipahami? Bisa, ya. Berkumpul dengan kelompoknya, cari posisi yang paling nyaman, silahkan posisinya yang nyaman, silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Ya. Pensil apa? Nggak ada. Pakai spidol aja nggak apa-apa. Dibalik aja di belakangnya. Dibalik di belakangnya, terus nanti dipotong gitu loh. Oke, silakan kreativitas kelompok kalian masing-masing, boleh bebas, ya.
belum dapat itu apa? Gimana? Boleh, bebas, terserah. Gunakan aja pokoknya yang paling pengen kamu gunakan yang mana, gitu ya. Itu cuma buat alternatif aja. Kalau misalnya mau pakai yang itu boleh. Nah, di situ di pohon masa depannya nanti dituliskan misalnya Vivi, ya, Vivi pengennya apa, pengen melanjutkan kemana gitu ya, cita-citanya seperti apa, harapannya, planningnya. Nah, Vivi mau seperti apa. Terus nanti Laila apa, terus nanti Nabila apa, gimana, Maulana pengennya apa, nah kayak gitu. Nanti ditulis kayak gitu ya. Misal nanti Eli pengennya apa, pengen kuliah di mana, jurusan apa. Terus Fikri pengennya apa. Revi tadi yang siap nikah. Enggak. Revi tadi yang siap nikah gitu tadi. Ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Udah ya? Punya Mas Maulana? Sudah, desainnya sudah? Sudah, oke. Aman ya? Aman, oke, aman. Wah, ini bagus sekali nih punyanya Mbak Grace. Waduh, desainernya Mbak Grace nih. Mas Ersa, sudah jadi apa belum? Ini baru proses pemotongan lalu proses penempelan. Oke, udah mulai dipotong dan ditempel ya. Mas Brian udah asik nih kayaknya, dia menggunting-gunting udah asik deh nih. Terus baik, anak-anak, karena waktunya ya. Sudah selesai belum? Belum ya. Baik, untuk proyek kita hari ini kita lanjutkan lagi ya. Kemudian nanti bisa kalian selesaikan bersama tim dan kelompoknya sesuai dengan kesepakatan. Kita akan presentasikan kapan? Besok ya. Oke, kita akan presentasikan besok. Baik, sekarang boleh kalian kemasi lagi, karena habis ini kalian nanti akan ada ulangan ya. Oke, untuk tugasnya sudah selesai atau belum? Belum ya, belum selesai. Baik, kalau begitu nanti sesuai dengan kesepakatan waktu kita akan bertemu lagi di besok ya. Dan nanti untuk besok berarti setiap kelompok sudah siap untuk mempresentasikan ya hasil dari proyek yang sudah kalian
buat. Baik, silakan nanti diselesaikan dengan tim kelompoknya karena setelah ini kalian akan ada ulangan. Jadi nanti kalian boleh kembali ke kelas sebelum mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih anak-anak atas kerjasamanya hari ini sangat luar biasa sekali. Semoga besok kita bisa bertemu lagi dengan semangat baru ya. Dengan semangat baru yang pastinya besok kita bertemu lagi di jam ke-5-6 ya. Oke, baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.